bagaimana supaya kita menghilangkan daripada sifat dengki? Emang dengki ini penyakit yang paling berbahaya, virus yang jauh lebih besar bahayanya daripada virus semacam COVID ini. Dengki itu berangkatnya dari syuh, dari rajanya pelit. Ada pelit, ada raja pelit. Ada pelit, ada raja pelit. Apa pelit? Nih gambarannya. Ini minuman punya saya, umpama. Ini saya punya. Diminta oleh siapa? Oleh bapak kita ini yang di depan. Punya saya, enggak, saya kasih. Pak minta, enggak. Itu namanya kita pelit. Punya kita diminta orang enggak ngasih, namanya bahasa Arabnya bakhil. Bakhil, orang pelit. Punyanya diminta orang enggak kasih, itu namanya disebut bakhil, pelit. Tapi ada yang paling parah, namanya raja pelit. Apa raja pelit? Ini air punya orang tua kita, Ustadz Yusuf. Ada yang minta, siapa ya? Pak Arif. Ustadz Yusuf, ini saya minta tuh air. Kata saya, jangan kasih. Orang kayak begitu dikasih. Tuh. Itu namanya saya ini raja pelit. Kenapa? Punyanya bukan, ada orang lain ngasih, enggak boleh. Punya dia bukan, punya kita bukan, orang ngasih kagak boleh. Namanya raja pelit. Udah pelit, udah paling mentok dah. Yang kalau bahasa penceramah pelit 17 setan. Bahasa penceramah tuh. Itu raja pelit gitu. Nah, orang dengki begitu. Orang dengki. Apa tuh orang dengki? Begini. Kan hambanya Allah bukan kita doang. Contoh saya ngewarung. Ini Pak Arif juga ngewarung. Ngewarung gitu. Depanan lah warungnya. Warung dia laris. Kita kurang. Kita nggak terima, gusar di hati kita. Itu namanya kita tuh dengki. Raja pelit. Kenapa? Allah ngasih hambanya maju, kagak boleh sama kita. Emang Allah anak buah kita? Emang Allah siapa? Allah ngasih dari rezekinya Allah. Lalu yang diberi juga hamba Allah, kita nggak terima. Itu maka pelit ini berbahaya. Dengki ini nih, raja pelit nih, berbahaya. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Sampailah Nabi menyatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Awas umatku, jangan sampai dengki. Sebab dengki melahap pahala. Ganjaran pahala seperti api melahap kayu bakar. Imam Ghazali sebagai ahli filsafat, bagaimana mensederhanakan ajaran agama biar kita mudah mencerna. Dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menjelaskan. Kata beliau, ada orang tahajud, tapi sebelum itu saya mau jelasin cara saya dulu nih, sebelum ngomongin Ihya. Karena nanti di Ihya ini ngomongin sholat, kita cara yang paling gampang, lebih sederhana. Kita pengen punya rumah. Bagaimana ini biar saya punya rumah? Maka kemudian ada orang saking pengen punya rumahnya, nabung. Sehari 50.000. Sehari 50.000. Kalau duitnya banyak, itu bisa 100.000, 200 begitu. Pokoknya kalau nggak ada ya 20.000, 1.000, pengen punya rumah. Setelah perjalanan 40 tahun, dibobok tuh celengan.
Ternyata adalah duit tuh 600 juta. Cukuplah buat bangun rumah begitu. Sehingga rumah dibangun sama dia. Rapi. Lumayanlah. Layak begitu, permanen. Bagus. Kalau bahasa kata kita orang. Sudah itu malam selamatan. Panggil banyak tetangga. Sebagai syukur dia bisa bangun rumah. Habis selamatan, jam 11 tutup acara. Berita muncul di koran. Rumahnya kebakar, habis nggak bersisa. Dilahap jago merah. Itu namanya nabung dia 40 tahun sia-sia. Gara-gara kebak. Nah, Imam Ghazali terangin di dalam Minhajul Abidin, andai ada orang tahajud tiap malam 100 rakaat tiap malam selama 15 tahun enggak putus tahajud, pernah enggak sampai kayak begitu tuh? Belum ya. Andai ada 15 tahun, sesudah 15 tahun dia dengki sama tetangganya, tuh ganjaran tahajud dia 15 tahun nol, nggak ada, barang dikit aja ganjaran nggak ada, kebakar sama dengki. Jadi bagaimana cara ngobatin dengki ini? Cara ngobatin dengki ini, cara yang paling gampang, kalau ada orang seneng, kita ikut seneng. Ada orang posting di grup WA piring sama gambar di restoran. Jangan, ini bikin ngiler aja, ngajakin kagak dia. Jangan begitu. Kita sisi positif aja. Oh, mungkin dia diajak orang, atau mungkin dia proyeknya goal kali. Alhamdulillah saya ikut senang. Begitu aja. Jadi pokoknya orang senang, kita ikut senang aja. Itu ngilangin dengki. Pokoknya apa aja, ikut senang. Orang sedih, kita turut berduka. Itu namanya cara yang paling gampang ngilangin dengki. Sebab dengki itu kalau bahasa Karang Tengah namanya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini repot. Kita mau pindah kemana lagi kampungnya? Ini orang payah ini. Gue pindah juga. Masih juga kalau masih tinggalnya hamba Allah mah. Begitu. Masih ketemu. Begitu, masih ketemu. Sampai ada orang bikin meme, anak kerak nanya emaknya, "Mak, kapan vaksin?" "Ntar lagi uji coba manusia," kata dia gitu. "Ntar, habis itu baru kita kata dia. Pokoknya apa aja, ikut seneng aja kita. Jangan dibikin susah hidup. Pokoknya orang seneng kita ikut. Alhamdulillah. Walaupun mohon maaf nih, hati kita dongkol nih, tetap aja ucapin, saya ikut bahagia Anda dengan begini, saya ikut senang. Walaupun kita enggak, tuh begitu tuh. Ini cara yang paling gampang. Dan dengki itu nggak bakal merugikan kita. Dia yang tambah rugi, karena stres yang berkepanjangan yang nggak ada obatnya. Bagaimana tidak? Ntar tetangga kebeli motor PCX meriang. Ntar tetangga kebeli motor, kan terserah Allah ngasih siapa ya di antara hambanya yang mau dikasih. Kita demam. Sampai kapan? Ini penyakit nggak bisa diobati. Nggak bisa, kecuali ngaji di majlis taklim, belajar tauhid dan belajar tasawuf. Itu aja. Kita datang ke rumah sakit Bakti Asih. Ada keluhan apa, Pak? Begini, Dok. Saya ini kalau ada tetangga kebeli motor, gedek mulu, Dok. Berani dongeng begitu nggak kira-kira? Berani dongeng begitu nggak? Kagak. Iya, kagak bakalan. Jadi siapa yang mau ngobatin? Uang penyakit dia aja kagak diceritain. Maka cara pengobatannya kudu ngaji. Cara ngobatinya, biar kita tenang. Tenang, kita ikut happy aja. Ikut seneng aja dah. Beneran. Jangan kita nggak ini. Pokoknya apa aja. Maka cara yang paling gampang, maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sebelum mencintai orang lain
seperti mencintai diri kita. Kalau ada orang dengki sama kita, kita nggak mau. Maka kita juga jangan dengki sama orang. Biarin. Kalau orang dengki nggak apa-apa. Dan di antara doa wali-wali Allah, nih saya ajarin. Wali-wali Allah tuh kalau ada orang tahu ada orang dengki sama dia, doanya begini. Ya Allah, tolong panjangin umur dia. Sehatin terus ya Allah. Tuh wali-wali Allah. Kenapa? Makin dia dengki, kita makin maju. Allah tuh makin ngolo sama dia. Kata Allah, lu kagak terima gua yang ngasih sama dia. Ngasih PCE kagak boleh sama lu. Gua kasih mobil nih. Tambah sakit dia. Tahu-tahu di swab positif. Gara-gara begitu. Tambah puyeng. Jadi kita biarin aja. Biarin aja. Jadi begini. Yang namanya kayu gaharu nggak bakalan wangi. Kecuali kalau pengen wangi, caranya gimana? Diapain? Bakar. Biar aja dia lagi bakar kita, biar kita wangi. Begitu aja. Kita piara dia. Doain biar panjang umur. Gitu. Sebab film, kalau udah nggak ada musuhnya, the end. Bener nggak? Lah udah mati. Kalau dia masih ada, masih berseri. Masih berseri. Udah gitu aja. Masih berseri. Dulu saya pernah mau ngadu sama Hadratus, ini diantara kenangan. Ini guru, ini wali gede ini, kata kita begitu. Saya pusing hidup kala itu begitu ya. Pengen ngadu sama guru, sama Mualim Safiadami. Sampai hafal saya itu. Dari kitabnya belum punya sampai punya, sampai hafal guru ngomong. Waktu mau ngomong, udah tahu duluan tuh guru, kita datang. Senin pagi itu Mualim tuh demen. Yang di mutola'ah itu sampai akhir ayat Sarah Ikhya Ithafus Sadatil Muttaqin. Saya datang ke ruang sebelah sambil mau mijit begitu, tapi kita pengen ngadu maksudnya ya kan. Kata guru, Fahru, orang itu bakal diuji. Kalau kayu gaharu itu kalau pengen wangi nggak ada cara, kudu dibakar. Dan di sana letak bedanya antara kayu gaharu dan bukan kayu gaharu. Sampai beliau ungkapkan ini kalimat dari mulutnya yang mulia. Kata beliau, Allahumma shalli Muhammad. Hilang datuk. Idza aradallahu nasra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasudi. Laula isti'alun nari fima jawarat lam ya'rifin nasu bainal udi wal khatabi. Adalah di ujung kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada jilid 2 sebelum halaman terakhir. Bila Allah mau memberikan fadilah kepada seorang hamba, maka Allah utus orang untuk mendengki. Andai kayu gaharu dibakar tidak wangi, mana tahu orang apa itu kayu gaharu atau kayu bakar biasa. Jadi dari orang dengki itu ambil manfaat. Dan kita tidak bakal merugi. Biarin. Orang yang dengki, alhamdulillah. Dalam bahasa yang lain, kalau kita tahu ada orang ngiri sama kita, maka nganan. Nganan. Kalau nggak lurus, kalau kita ikut ngiri, konvoy namanya. Kan begitu. Kita nganan aja. Dia ngiri, biarin. Kita nganan. Kalau enggak, lurus. Fokus aja sama kemajuan diri. Dan hidup tidak bersaing dengan orang lain. Karena hidup bukan pertandingan. Begitu. Tapi hidup adalah latihan yang berterusan. Seperti kita di medan lari maraton. Yang lari maraton gak mikirin yang di samping, di belakang, apalagi di tribun. Yang tribun gak lari, gue duduk juga dah. Ya gak nyampe-nyampe finish. Bener gak? Maka kita ingat finish aja. Dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan wali-wali Allah.
Itu aja di otak kita. Bagaimana biar dekat dengan Rasulullah? Biar kata kita di Karang Tengah, jauh daripada Muara Karang, karena ada sambungan dengan Muara Karang, PLTU-nya, atau dari sini dari Keramat Jati, Cawang. Jauh dari Cawang, Jakarta Timur, ini Tangerang. Tapi karena ada sambungan nyala. Biar kata kita tinggalnya di Muarangke, sampingnya itu PLTU Muara Karang. Enggak masang meteran, gelap rumah kita. Biar kata kita ada di Karang Tengah, Rasulullah ada di Madinah. Kalau kita demen baca sholawat, namanya pasang meteran. Nyala, tenang hidup kita. Biar kita ada di Mekah, sampingnya Nabi, ono Abu Lahab, ono Abu Jahal, tapi nggak masang sambungan, gelap dia, saya selanaron datalakan. Sholawat aja. Maka kiat supaya kita bisa menghindari dengki, maka ikut senang kalau orang senang, begitu, dan turut berduka ketika ada orang kena musibah. Lazimin itu kayak begitu, supaya kita dapat bisa menghindari kedengkian. Intinya kita nanti nggak bakal dikasih maju, nggak dikasih maju. Contoh nih ya, contoh seorang istri, ini biar gampang nih, atau contoh yang tadi dengki motor. Ada orang beli motor, kita nggak terima. Maknanya kita pengen hidup kita jangan dikasih senang sama Tuhan kita, karena Tuhan kita ngasih hambanya, kita nggak terima. Kalau begitu, tolong Tuhan, saya sebagai hambamu jangan dikasih senang juga. Ini perbandingannya biar gampang. Nih ibu-ibu, jadi istri, lakinya bagi duit sama orang tuanya, bagi duit sama orang tuanya, dia bagi. Kita jadi istri nggak terima, ngomong sih kagak, diatin dumel, ini bagi orang tuanya mulu dia, begitu. Dia gedek, segedek banget di hatinya. Itu sama dengan dia doa begini, cuman bahasanya yang tersurat saya gedek, dia ngasih orang tuanya. Tapi real terjemahan yang sesungguhnya, ya Rob, tolong anak saya dijadikan anak yang pelit dan kagak inget sama saya, sebagaimana saya kagak terima ini anak bakti sama orang tuanya, bagi duit sama orang tuanya, saya nggak terima. Saya mohon kepadamu keturunan saya pelit sama saya. Percis begitu, cuman bahasanya nggak begitu, tapi terjemahannya begitu. Sebab ini anak bagi sama orang tuanya. Lah kita siapa kita? Dia anak nih sama orang tua, tapi laki gue ya anak dia sama orang tua. Kita harus girang. Kalau kita girang, nanti anak kita bakal diutus sama Allah menjadi girang sama kita. Karena al jaza min jinsil amal, balasan itu daripada perbuatan. Ini yang paling penting. Maka kalau kita orang lain senang, dengan ikut senang ketika orang lain senang, ikut sedih dengan orang lain sedih, ini bakal kita mendapatkan empati juga. Seperti demikian, manusia itu normal. Oleh karena itu, dengki ini penyakit yang paling sangat-sangat berbahaya. Yahudi itulah diantara penyakitnya dengki. Kenapa Yahudi itu tidak terima? Kenapa Nabi ini bukan dari Bani Israel? Kenapa dari orang Arab? Dia kagak tahu tuh, yang ngangkat Nabi Muhammad jadi Rasul Allah, Tuhannya Nabi Musa juga. Kalau dia memang benar nurut sama Allah, sama Nabi Muhammad kudu nurut. Itu aja. Maka dengki ini penyakit Yahudi. Kita enggak boleh ada muslim dengki ini, enggak boleh ada. Kita ikut senang aja, ikut bergembira. Karena kalau kita dengki capek kita. Sebab masih banyak bakal kita temuin, mau tinggal di mana aja, ada hamba Allah yang maju, ada hamba Allah yang warungnya laris, mau pergi kemana aja, capek kita, capek. Ada orang ngewarung depan rumah kita, ente ngewarung, alhamdulillah, makasih bang. Sama-sama kita minta sama Allah, sama-sama. Ayo kita minta, sama saya juga minta sama Allah, abang minta sama Allah, nggak apa-apa. Ini saingan gue, bagus. Hidup kalau nggak ada saingan,
nggak lucu. Begitu, biasa itu mah. Hidup. Yang penting normal kita, jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Biar gampang, sering-sering doain orang lain. Biar dia senang, nanti Allah kasih kita senang. Daripada doain orang lain biar belangsak, nanti kita belangsak. Repot. Apalagi doain penguasa biar belangsak, udah tambah belangsak kita. Gitu. Kalau mereka sih dapat gaji, kita kan kagak. Begitu. Maka doain yang baik-baik aja dah. Begitu sama penguasa tuh doain. Siapa nih yang di grup nih doain yang agak bener nih? Yang baik-baik dah. Begitu. Yang bagus-bagus. Ini kagak hilang-hilang ini nanti penyakit ini. Doain dah biar beres. Biar beres. Doain. Begitu. Di mana aja biar beres. Semoga pandemi segera berlalu. Gitu. Doain aja, kasihan penguasa, pusing. Kalau dia sih enak dapat gaji. Dia gitu. Kita kagak. Kalau didoain yang buruk, yang bagus-bagus saja, kita jadi rakyat. Yang bagus saja sama penguasa. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya dikasih doa manjur, saya pengen doa itu saya kasih buat penguasa aja. Karena kalau dia benar, bagus, enak di kita. Kalau dia nggak bagus, pegel di kita. Begitu, pegel di kita. Jadi repot. Jadi susah. Itu kayak begitu. Gara-gara kita juga sering nyala-nyala airnya, kita orang makan di warung kita orang 3, yang datang orang 20, kerumunan juga banyakan dia daripada 3. Tapi ya karena doa kita juga. Oleh karena itu yang bagus-bagus saja doa mah, jangan yang jelek. Doain yang bagus-bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sering mendoakan yang enak-enak sama orang, Allah berikan kita yang enak-enak dalam hidup kita. Itu aja barangkali. Wallahu a'lam bishawab.